Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi materi kelompok kami yang berjudul Tantangan Pancasila sebagai Dasar Negara. Next. Kami yang beranggotakan dari saya sendiri Marisa, 2 Bella Amandea, 3 Diah Wulandari, 4 Mila Vira, 5 Ripka Elizabeth, 6 Salva Fernisa, 7 Sinta Handayani, 8 Trivelinda Sari, 9 Zulfiana Rizkia. Next. Selanjutnya, pada materi latar belakang akan disampaikan oleh Linda. Ya, latar belakang. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila sebagai dasar negara tentu mengalami pasang surut, dengan ditandai beberapa hal seperti enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Di tengah perubahan zaman, persoalan yang perlu diwaspadai adalah ketika masyarakat khususnya generasi muda tidak lagi memandang Pancasila sebagai dasar negara, dan juga sifat eksklusivisme sosial terkait derasnya arus globalisasi yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, gejala polarisasi, dan fragmentasi sosial yang berbasis sara. Next. Berikut unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal yaitu menguatnya isu kebudayaan global dan meningkatnya kebutuhan manusia dikarenakan pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi. Kemudian ada faktor internal yaitu pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai, dan penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi yang mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim. Selanjutnya yaitu contoh kasus yang menjadi tantangan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu ancaman non-militer dan globalisasi, di mana salah satu bentuk ancaman non-militer yang sering terjadi ialah doktrin untuk mengganti ideologi dasar negara dengan ideologi lainnya. Berikut merupakan ideologi yang dinilai bertentangan dengan Pancasila. Yang pertama, komunisme. Komunisme adalah ideologi politik yang didirikan atas dasar keyakinan bahwa masyarakat dapat mencapai kesetaraan dengan menghilangkan kepemilikan pribadi dan menggantinya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara. Komunisme di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial Belanda yang dibawa oleh orang Belanda yang bernama J.F. Marie Snifflit. Yang kedua, ada liberalisme. Dalam Ensiklopedia Britannica diterangkan bahwa liberalisme adalah doktrin politik yang menjadikan perlindungan dan peningkatan kebebasan individu sebagai masalah utama politik. Liberalisme adalah salah satu akibat dari era globalisasi. Masuknya globalisasi ke Indonesia ternyata mampu meyakinkan masyarakatnya bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Dampaknya liberalisme yang dibawa oleh globalisasi mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi tersebut. Kemudian, ada pun cara yang dapat dilakukan generasi bangsa agar dapat mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, konsisten mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, mewujudkan sila Pancasila, mewujudkan sila ketuhanan yang Maha Esa dengan toleransi terhadap orang lain yang memiliki keyakinan yang berbeda. Yang ketiga, mewujudkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam bentuk perilaku saling menghargai martabat sesama manusia dan tidak melakukan diskriminasi. Yang keempat, mewujudkan sila persatuan Indonesia dengan sikap gotong royong dan usaha untuk menciptakan kerukunan. Yang kelima, mewujudkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dengan cara menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Dan yang keenam,
mewujudkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk perilaku menghargai hak orang lain serta melaksanakan kewajiban. Next. Kesimpulan yang dapat kelompok kami simpulkan ialah Pancasila sebagai dasar negara, artinya seluruh rakyat negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai sistem kenegaraan. Pada hakikatnya, Pancasila sebagai dasar negara memiliki 3 dimensi, yakni dimensi realitas, dimensi idealitas, dan dimensi fleksibilitas. Dengan tantangan Pancasila dari zaman ke zaman yang semakin berat, generasi bangsa diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dengan cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Next. Sekian dari presentasi kelompok kami ucapkan terima kasih.